Kalau kita ngomongin soal pemberontakan, hukuman, terus penebusan, ada satu nama yang kayaknya langsung muncul di kepala. Yap, hari ini kita bakal bedah tuntas kisah salah satu tokoh paling ikonik yang mewujudkan itu semua. Sun, sang raja kera. Coba deh, ingat-ingat kalimat ini baik-baik. Kenapa? Karena ini tuh benar-benar jadi inti dari seluruh perjalanan hidup Sun. Dan untuk ngerti kenapa dia harus belajar pelajaran ini lewat jalan yang super berat, kita harus mundur jauh ke belakang. Ke kelahirannya yang wah, luar biasa banget. Oke, kita mulai dari kelahirannya. Cerita Sun itu nggak dimulai kayak makhluk biasa ya. Dia itu nggak dilahirkan, tapi ditempa, dibentuk langsung oleh langit dan bumi. Asal-usulnya yang sekelas dewa ini udah jadi pertanda dari awal kalau takdirnya itu bakal besar banget. Pertanyaannya, buat kebaikan atau justru buat kehancuran total? Coba bayangin deh, jauh sebelum ada peradaban kayak sekarang, ada satu peristiwa kosmik yang dahsyat. Sebuah meteor jatuh menghantam bumi, tepatnya di Gunung Huaguo. Tapi ini bukan sembarang batu loh. Selama ribuan tahun, batu ini diam di sana, nyerap energi matahari dan bulan, seolah-olah jadi baterai raksasa yang diisi langsung sama kekuatan alam semesta. Dan proses ini, gila, butuh ribuan tahun. Jadi, meteor jatuh. Terus dia nge-charge energi matahari dan bulan. Sampai akhirnya suatu hari, krak, batu itu pecah. Dan dari dalam batu itu lahirlah seekor kera. Tapi bukan kera biasa. Ini kera dengan kecerdasan dan kekuatan yang gak ada tandingannya. Makanya bisa dibilang, Sun itu gak sekedar dilahirkan. Dia itu manifestasi dari kosmos itu sendiri. Nah, punya kekuatan kosmik dari lahir, Sun tumbuh jadi pribadi yang, ya sama liarnya. Sekarang, coba bayangin, kekuatan sebesar itu dipegang sama sosok yang super sombong dan benci banget sama aturan. Apa yang bakal terjadi? Ya, inilah awal mula babak baru hidupnya sebagai raja pemberontak. Santai itu paket komplit, kuat banget, pinter, jangan ditanya. Senjata sakti punya, masalahnya cuma satu. Dia sombongnya minta ampun dan anti banget diatur. Buat dia, dewa-dewa di istana langit itu bukan buat dihormati, tapi cuma jadi penghalang buat kebebasan dia yang tanpa batas. Dan ngomongin kekuatan, ada satu jurus andalannya yang paling ngeri, Simian Spirit. Ini bukan ilusi biasa ya. Setiap cloningan yang dia bikin itu kekuatannya 100% sama kayak aslinya. Bayangin coba, ngelawan satu Sun aja udah bikin pusing, gimana kalau yang nongor satu pasukan? Inilah teknik terlarang yang bikin dia hampir mustahil dikalahin. Arogansinya ini benar-benar mencapai puncaknya waktu dia nekat nantangin seluruh kahyangan. Dia datang ke Istana Langit tanpa diundang, ngobrak-abrik pesta para dewa, nyolong ramuan keabadian, item paling berharga di sana, dan sendirian ngelawan ribuan prajurit langit. Gila kan? Ini benar-benar unjuk kekuatan yang sombongnya luar biasa. Nah, disinilah kutipan yang kita bahas di awal tadi jadi kenyataan. Kekuatan besar tanpa kebijaksanaan adalah bencana. Pemberontakan Sun yang gegabah ini jelas nggak bisa dibiarin gitu aja. Dan babak selanjutnya dalam hidup dia adalah tentang membayar semua kesombongannya. Mau sekuat apapun Sun, dia tetap nggak bisa menang lawan semua dewa yang udah bersatu. Akhirnya, kekuatan gabungan mereka berhasil menaklukkan dia. Tapi, dia nggak dibunuh. Hukumannya jauh lebih berat dari itu. Dia disegel di bawah gunung, dipaksa buat ngadepin satu-satunya musuh yang nggak bisa dia hajar pakai tinju. Ya, egonya sendiri. Ratusan tahun. Coba deh bayangin lamanya waktu itu. Dia terkurung sendirian di bawah gunung. Nggak ada yang bisa diajak berantem kecuali pikirannya sendiri. Hukuman ini tujuannya bukan buat ngancurin dia, tapi buat maksa dia untuk merenung. Dan di dalam keheningan total selama ratusan tahun itu, pelan-pelan ada sesuatu yang berubah di dalam diri Sun. Ini bukan proses yang gampang loh, ini perjuangan batin yang luar biasa. Amarah dan kesombongan yang dulu jadi bahan bakarnya, pelan-pelan padam diganti sama perenungan. Dia berubah total. Dari makhluk liar tanpa tujuan, jadi sosok yang sadar, kekuatannya itu harus dipakai buat sesuatu yang lebih besar. Sampai akhirnya, setelah ratusan tahun berlalu, segel itu retak. Gunung yang mengurungnya terbelah. Tapi, yang keluar dari sana bukanlah Raja Kera pemberontak yang sama. Bukan. Ini adalah awal dari babak baru. Babak penebusan. Bisa dibilang, ini adalah kelahiran keduanya. Dan sama pentingnya dengan kelahirannya yang pertama dari batu kosmik. Dia nggak lagi didorong sama amarah atau keisengan, tapi sama sebuah kesadaran baru. Dia bebas, dan kali ini dia benar-benar ngerti apa arti kebebasan yang sesungguhnya.
Eits, tapi jangan salah, Sun yang baru ini bukannya jadi kaku atau gimana. Sifat jahilnya masih ada kok, jiwa pemberontaknya juga nggak pernah benar-benar padam. Bedanya sekarang apa? Dia menyalurkan semangat itu bukan buat bikin onar, tapi buat keadilan, melindungi yang lemah dan melawan para penindas. Nah, seluruh kisah epik inilah yang ngebentuk Sun jadi petarung yang kita kenal sekarang. Semua masa lalunya, pemberontakannya, kekuatan cloningnya, jiwa bebasnya, itu semua jadi dasar dari gaya bertarungnya yang super unik di medan perang. Di medan perang, Sun itu udah kayak mimpi buruk buat formasi lawan. Kenapa? Simpel aja. Dia nggak pernah berantem sendirian. Strateginya itu bisa dibilang kekacauan yang terkendali. Dia bakal manggil klonnya pakai simian spirit, bikin musuh auto bingung. Lawan jadi nggak tahu mana yang asli buat diserang. Dan sebelum mereka sadar, tahu-tahu udah dikeroyok dari segala arah. Formasi hancur, strategi bubar jalan. Nah, inilah jiwa pemberontaknya yang kepake di medan perang. Jadi, pas kalian pakai Sun, ingat ini. Kalian itu bukan cuma mencet skill, kalian itu lagi mengadopsi mentalitasnya. Kalian adalah sang dalang kekacauan. Tunjukin ke lawan kalau jumlah pasukan kalian bisa ngancurin pertahanan sekuat apapun. Pada akhirnya, inilah pelajaran paling penting dari kisah Sun. Dia nunjukin kalau nggak ada yang terlahir jahat. Bahkan jiwa yang paling liar dan paling pemberontak pun bisa nemuin jalan penebusan, asal mereka nemuin tujuan yang lebih besar dari ego mereka sendiri. Pertanyaan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah, ya kita dapat sosok Sun yang kita kenal sekarang. Seorang penjaga yang super kuat, sedikit usil, tapi berjuang di sisi kebenaran. Kita dapat seorang pahlawan yang lahir dari kekacauan kosmik dan ditempa oleh waktu. Dan pada akhirnya, cerita Sun itu jadi bukti abadi soal satu hal, bahwa nggak ada penjara, nggak ada gunung yang bisa nahan semangat yang benar-benar mendambakan kebebasan. Semangat itu pasti akan selalu menemukan jalannya.